Saya mau cerita sedikit tentang kemarin saya pas pulang dari Aceh, kebetulan saya naik pesawat, ke sebelah saya salah seorang pejabat lah. Kemudian mulailah ngobrol. Banyak obrolan tapi saya skip aja ya. Intinya saya pada obrolan saya tanya, "Ya akhi, di mana waktu tsunami? Antum di mana?" Dia bilang, "Aduh, Ustaz, tsunami luar biasa Ustaz." Jadi kalau nggak salah ibunya meninggal, bapaknya lagi nggak di situ. Kalau nggak salah adiknya juga meninggal, banyak keluarganya meninggal. Kata dia, tidak menyelamatkan saya kecuali dia sambil cerita sambil berlinang air mata. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali apa? Sedekah. Jadi waktu hari terjadi tsunami tersebut dia bilang, saya punya kawan sakit dan rumahnya dekat pantai, dekat laut. Dan saya sudah bertekad untuk kunjungi dia. Maka saya beli oleh-oleh, saya beli buah-buahan, kemudian saya beli coklat-coklat, saya bawa untuk dia dan buat anaknya. Maka begitu saya menuju ke sana, tiba-tiba terjadi gempa. Sudah mau dekat rumahnya terjadi gempa. Tapi saya nggak anggap. Saya pun datang ke rumahnya, kemudian saya kasih oleh-oleh. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada orang tua pakai sorban, jalan di kampung, berteriak, tobat pakai bahasa Aceh. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Tapi saya tidak peduli, ya, orang ini ngapain, ini gempa biasa aja. Maksudnya, ya jalan begitu saja. Tiba-tiba orang itu sudah nggak ada lagi, nggak ada suara dia lagi. Tiba-tiba datang tsunami. Datang tsunami. Orangnya badannya agak kekar, kemudian ininya juga berkepal, ya orangnya memang kuat saya lihat juga. Maka tiba-tiba datang tsunami, maka saya terhantam, tercampur di sampah-sampah, kemudian saya terjebak di pohon kelapa. Karena saya kuat, saya manjat pohon kelapa ya. Di puncak pohon kelapa. Jadi lolos. Gelombang pertama rendah. Kemudian lewat. Dasar saya agak nakal, dalam hati saya itu ngomong, mau gempa, memang bisa sampai ke saya gitu. Saya di atas. Dia bilang gitu dalam hati dia. Dia tidak ngomong dalam hati aja. Tiba-tiba bunyi. Kata dia bunyi seperti bunyi kerupuk dihancurin. Kayak kerupuk. Ada bunyi gemuruh dia dengar. Dan dia bilang dalam hati saya bilang, sampai di mana sih kamu air? Subhanallah, datang air kedua, akhirnya hantam dia. Sampai atas kelapa dia masuk. Kena dia kemudian masuk ke dalam, di bawah dasar. Saat itu dia langsung bilang, ya Allah, ampun ya Allah, ampun, ampun, ampun. Begitu dia ngomong seperti itu, mungkin dalam hatinya dia ngomong seperti itu, subhanallah maha mendengar, bahkan bukan suara lisan, suara hati pun Allah apa? Dengar. Tiba-tiba dia diangkat oleh Allah, diangkat. Dan dia bilang, ini saya selamat karena sedekah. Karena saya datang benar-benar niat mau kasih sedekah apa? Jenguk orang sakit yang kasih sedekah sama dia. Kemudian saya diangkat, tahu-tahu saya dilemparkan di atas spring bed. Spring bed besar, diterapung di atas air, saya terhantam di atas spring bed tersebut. Di ujung spring bed ada kalajengking, ada lipan, ada ular. Jadi ini spring bed, saya di ujung, kalajengking di ujung situ. Sama-sama pengertian. Jadi kalajengking di situ, ya benar kata dia, Ustadz, sudah. Ustadz belum pernah lihat, katanya. Ustadz belum pernah lihat ular ketakutan kan? Saya pernah lihat ular ketakutan. Ustadz nggak pernah lihat kalajengking ketakutan. Saya lihat kalajengking ketakutan. Mereka diam sudah pasrah. Kata dia, saya baju lepas, celana lepas, telanjang bulat. Telanjang bulat. Dibawa oleh air tersebut. Subhanallah. Dan tidak ada rasa malu sama sekali. Lihat orang tenggelam, orang mati semua. Tidak ada kepikiran masalah malu-malu, nggak ada. Akhirnya Allah bawa saya ke tepi tempat yang aman. Kemudian saya pergi, kalajengking lain juga nggak tahu bagaimana. Ya mungkin dia bingung kan, lihat orang telanjang juga bingung. Saya nggak ngomong gitu, saya diam aja. Intinya subhanallah, kata dia, itulah apa namanya, Allah maha mendengar ya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah memberi balasan di saat-saat kita lagi membutuhkan. Kalau tidak ada yang bisa menolong kita, kita terjebak dalam kesulitan, ada Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu. Ingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya bilang, ya akhi, ente beruntung akhi, ente diberi pelajaran oleh Allah yang jarang orang dapatkan pelajaran seperti itu. Ya, dan itu dia ingat.